Assalamualaikum. Good morning, everybody. How are you today? I'm doing well. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Oke, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu ya. Nah, biasa hari ini agak kurang enak badan. Adrian Prasetya, Faraudina, Herunisa, Hawa Albina, Rana Maizura, Natasha, Nazra, Jelas, Wanita Bisa, Wanita. Oke, alhamdulillah ini ada semua ya. Nah, hari ini itu kita akan belajar personal experience. So maksudnya nggak minggu lalu itu kita kan belajar flora fauna sama mem ayu. Jadi hari ini kita belajarnya personal experience sama Sir. Nah, sebelum itu kita mau brainstorming dulu. Brainstormingnya itu Sir mau bagi nanti bagi semua. Ini kan ada 8 orang siswa Sir. Jadi nanti bagi 2. Di sini nanti I do. Nah, yang di sini no, I don't. Nah, 1, 2, 3. Do you have a girlfriend? Do you have a boyfriend? Oh my God. Have you breakfast? Oh my God. Okay, thank you so much. Oh my God. Nanti kita ada istri. Okay, one line. Do you like English subject? Okay, give me Oke, setelah itu minggu kemarinnya kita belajarnya fauna, flora sama mem ayu. Today we learn about ada yang tahu nggak artinya itu apa? Personal experience. Iya, pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi itu bisa juga mencakup perjalanan kita, misal perjalanan cinta kamu sama mantan kamu dulu, terus jumpa sama orang-orang yang baik, terus juga misal personal experience kamu, misal waktu SMP misal kena bully, itu juga bisa jadi personal experience. Nah, jadi kalau kita bicara personal experience ini itu biasanya kita juga pakai tenses yang kita gunakan dalam personal experience ini adalah pada umumnya itu hanya simple past, cuman bisa juga kalian pakai ini using tenses. Yang pertama itu adalah simple past tense. Nah, sebelum itu personal experience ini bisa kalian ceritakan itu dalam bentuk 2 teks. Yang pertama itu ada recount text sama yang kedua narrative text. Nah, cuman pada sesi ini saya mau menjelaskan pakai recount text-nya. Nah, kalau berhubungan dengan ini kan kita pakai tensesnya itu sebenarnya ada satu yang pada umumnya
past tense. Yang kedua itu ada past continuous. Past continuous tense. Yang ketiga ada past perfect tense. Nah, bisa dilihat di bukunya masing-masing di halaman 37 itu. Nah, kalau yang simple past tense, contohnya itu misalnya I visit Bali last summer. Jadi aku mengunjungi Bali itu pada musim panas gitu loh, lalu gitu. Nah, di situ kan dia penggunaannya itu di halaman 37 paling bawah itu kan dia di situ pakai verb to ya. Nah, kalau past continuous itu bisa misalnya kalian lagi menggambarkan situasi yang sedang berlangsung di masa lalu gitu. Misalnya misalnya I was studying when my friend called me. Itu ada di halaman 37. Nah, yang past perfect tense itu contohnya ada juga di halaman selanjutnya. I had never seen the ocean before I went to Bali. Nah, past perfect tense-nya itu sebagai ini menjelaskan sesuatu yang terjadi sebelum pengalaman lain. Misal kayak kalian ceritakan boyfriend atau girlfriend kalian juga I had never seen the beautiful girl before you. Misalkan itu bisa juga. Oke. Nah, tadi kan kita bahasnya di konteks ini ada 3 struktur. Ada 3 strukturnya. Yang pertama itu ada orientation. Ada yang tahu orientation ini apa? Ya. Yang kedua itu ada series of events. Yang ketiga ada reorientation. Nah, kalau yang di orientation ini kita itu menggambarkan ininya. Kalau bahasa ini atom of time-nya. Disinilah itu kita jelasin itu kayak siapa tokohnya, waktunya, tempatnya, kapan. Misal kayak tadi yang saya bilang itu kan kayak ini. I visited Bali last summer dengan family, itu bisa kan. Nah, di sini kan dia menggambarkan orientationnya waktu kapan terjadinya. Di sini ada last summer. Last summer ini masuk ke orientation. Dia jadinya di waktunya itu kapan? Waktu last summer dia mengunjungi Bali. Gitu. Nah, terus tempatnya di mana? Tempatnya di Bali. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu ada dia dan sahabat keluarganya. Nah, yang kedua series of events. Ini tuh rangkaian peristiwa tersebut. Misal dalam I visited Bali last summer with my family. The first day I went to Pulau Dewata gitu misalnya. Ya tuh, nah kayak kemarin itu yang sama guru-guru gitu kan ada kunjungan dosen ke Bali saya ke Pententong. Dan jangan lupa juga kalian bisa di akhirnya itu nanti yang jadi kintim kan? Ya? Kalau berdiri kintim? Kintim? Titik kintim. Kamari. Oh bisa I visit Bali last summer with my family. The first place that I visit is Yaya restoran misalnya gitu lah bisa. And I meet with Kamari and bla 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 gitu lah. Yang ketiga dari orientation ini itu kayak mencaturnya gitu. Misalnya ini adalah pengalamanku yang tak lupakan misalnya gitu. Misal tadi kayak yang misalnya overall it was an unforgettable trip that brought us closer together as a family. Mungkin keluarganya kurang cocok gitu ya. Dan setelah berliburan ini mereka makin apa gitu. Oke. Nah, jadi setelah semua ini saya mau kasih tugas kalian. Ini kan ada 8 orang. Jadi berpasang-pasangan. Nanti kalian akan ceritakan masing-masing nanti. Setelah itu nanti baru kita ice breaking di akhirnya. Oke, kelompok pertama itu ada Najla sama Rana, yang kedua ada Adrian sama Tasya, yang ketiga ada Najla sama siapa nama kamu?
sudah menutup pelajaran kita, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.